Salam ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah wanita pada saat ini. Betul sekali Mbak Yesi. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk bisa bersekutu bersama. Mbak Elsa, ada yang berbeda loh saat ini. Apa itu Mbak Yesi? Saat ini adalah penutupan ibadah wanita secara online di Jemaat GKJW Jemaat Cangkring. Wah, berarti minggu depan sudah onsite di kelompok-kelompok besar ya? Betul, minggu depan kita semua kembali beribadah onsite di kelompok masing-masing. Hari ini mari kita bersekutu untuk menutup rangkaian ibadah wanita online yang sudah kita jalani 2 tahun lebih ini. Baiklah kalau begitu, mari kita mengawali ibadah pada saat ini dengan kita menyerahkan semua kepada Tuhan di dalam doa. Mari ibu-ibu dan saudariku kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Tuhan, pada saat ini ibu-ibu kepunyaan-Mu berkumpul untuk bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membangun ibadah wanita pada saat ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti hanya kami serahkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, saat ini mari kita dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Pasaman Jawi nomor 21, bait 1 dan 2. Para titah sadaya sami ngrepekno. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari tidak jarang ada dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Untuk itu mari kita memohon permohonan dosa dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu dengan bawa setumpuk dosa yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak ya Tuhan. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, setelah ini kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak David Prastiawan yang akan membawa firman-Mu. Kiranya Engkau berkati mulut lidahnya, semoga apa yang dikeluarkan dari mulut Bapak David Prastiawan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini mari kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan dengan kita memuji pujian bagi Tuhan menggunakan Kidung Pasamuan Jawi nomor 200 bait yang pertama. Mugi Raden ing ngundangno. Sabeng alamu
Salam Patunggilan, ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saat ini kita patut bersyukur karena kita semua tetap bisa bersukacita dalam kebaktian wanita, ibadah wanita bersama. Walaupun kita juga menyadari ada hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita, bahwa hari ini menjadi ibadah online untuk ibadah wanita yang terakhir di GKJW Cangkring, karena di minggu depan kita sudah ibadah wanita dengan tatap muka. Maka di penutupan ibadah online pada saat ini, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan, yaitu dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-31, ayat 10 sampai ayat 31. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Puji-pujian untuk Istri yang Cakap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian ibu-ibu dan saudariku, pembacaan Alkitab pada saat ini. Berbahagialah setiap pribadi yang senantiasa membaca dan merenungkan sabda Tuhan, lebih-lebih melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Mari bersama-sama kita merenungkan firman ini. Kita mengingat tentang satu hal, bahwa kehidupan kita diberkati oleh Tuhan.
Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, wanita atau perempuan berabad-abad lamanya berada dalam dunia yang begitu rupa mengagungkan kaum Adam atau laki-laki. Seringkali wanita, perempuan itu dinomor duakan, bahkan nomor sekiankan. Akan tetapi kita percaya bahwa saat ini di masa sekarang kita semua menghayati bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam menjalani hidup, lebih-lebih juga hidup beriman. Bahwa wanita, perempuan juga memiliki peran yang cukup signifikan, bahkan penting dalam hidup bermasyarakat. Kita tahu ada banyak kejadian-kejadian di dunia itu terjadi karena perempuan, karena wanita. Bahkan sampai pada perang terjadi karena wanita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin dunia yang seringkali di balik keputusan itu ada peran dari seorang istri, seorang wanita yang mampu mengguncangkan dunia. Saat ini dalam perikop firman Tuhan yang telah dibacakan untuk kita semua tadi, diungkapkan sebuah gambaran tentang wanita. Secara khusus tadi melalui gambaran seorang istri yang cakap, yang penuh dengan hikmat, yang bukan pemalas, tetapi justru apa yang dilakukan dengan kerja keras dan perjuangannya dapat menjadi sebuah kebanggaan keluarga, bahkan juga sangat menentukan kehidupan keluarga. Dengan mengungkapkan sisi mulia seorang istri, kitab Amsal hendak menyatakan dua hal. Yang pertama, bahwa wanita itu juga memiliki hikmat. Hikmat bukan hanya milik kaum pria. Hikmat adalah anugerah Allah untuk setiap anaknya yang mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan Allah. Pria dan wanita setara di hadapan Allah. Lalu yang kedua ditunjukkan bahwa istri yang cakap yang dimaksudkan di sini bukan istri yang menyerah pada bentukan budaya patriarkal sebagai nasibnya, melainkan istri yang cakap adalah wanita atau sebagai wanita yang menyadari penuh panggilan Tuhan atas dirinya. Dan sebagai respon positif terhadap panggilan itu, ia berinisiatif menjalankan peran mendampingi suami dan mengelola rumah tangga, bahkan memasok kebutuhan keluarga. Kita melihat sosok wanita karir yang memilih mengembangkan karirnya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan yang sukses. Di mata suaminya, ia sangat dipercaya, tadi ayat 11, dan juga dipuji, ayat 28b tadi. Di mata masyarakat, ia sosok ibu bagi yang tertindas, ayat 20. Mungkin semacam, atau mungkin kita bisa menghayati sosok wanita yang sangat punya hati untuk mereka yang tertindas. Salah satunya kita mengenal misalnya Bunda Teresa. Tetapi setidaknya kita juga bisa artinya melakukan yang sama dalam taraf apa yang kita mampu dalam kehidupan kita. Bahkan tadi itu gambaran di mata masyarakat nih, tapi juga di mata anak-anaknya. Ia adalah ibu yang sangat berbahagia, dikatakan begitu. Ibu-ibu dan saudariku, perikop ini adalah sebuah gambaran bagaimana wanita juga sangat berperan penting sungguh dalam hidup bermasyarakat. Segala yang dilakukan itu berdampak pasti
Maka ketika yang dilakukan adalah baik, maka dampaknya bagi keluarga dan masyarakat baik. Tetapi kalau yang dilakukan adalah hal-hal yang buruk, misalnya seperti yang tertulis di ayat sebelum perikop ini, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, ada gambaran wanita yang sangat buruk misalnya, maka kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat juga akan ikut terpengaruh menjadi buruk, karena sungguh peranan seorang wanita sangat besar. Namun juga perlu kita sadari bahwa perikop ini sebenarnya bukan ingin mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang sangat istilahnya memiliki paham feminisme ekstrim, di mana menuntut persamaan dengan kaum pria dalam segala hal. Tidak, karena sejatinya secara kodrati pria dan wanita memang berbeda, tidak bisa disamakan secara kodrati. Tetapi secara hak, tanggung jawab, kewajiban, kita semua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan bersama. Firman Tuhan ini menyatakan dengan tegas bahwa dalam perbedaan peran dan fungsi yang Tuhan tetapkan pada pria dan wanita, orientasi orang berhikmat bukan pada menyenangkan sesama manusia, melainkan kepada Tuhan sumber hikmatnya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa wanita dipanggil untuk melakukan sabda Tuhan yang mewujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tetapi sekali lagi tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia dengan melakukan baik untuk masyarakat, untuk keluarga, anak, suami misalnya. Bukan semata-mata supaya dapat pujian dan dipandang sebagai istri atau wanita yang baik, tetapi semata-mata adalah melakukan kehendak Tuhan, sehingga dampaknya itu dirasakan dan pribadinya beroleh perkenanan Tuhan, bukan sekedar puji-pujian dari manusia. Ibu-ibu dan saudariku, menutup rangkaian kegiatan ibadah wanita secara online, mari kita melanjutkan kehidupan kita dalam persekutuan, juga dalam kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab. Kita semua tetap memiliki panggilan hidup menyatakan firman Tuhan dalam laku sehari-hari kehidupan kita. Selamat menutup rangkaian kegiatan ibadah wanita online dan selamat mengikuti ibadah secara onsite. Lebih-lebih selamat melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dengan menjadi wanita yang berhikmat, yang bijak hari lepas hari. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dan saudariku, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan dalam laku kehidupan kita setiap hari. Amin. Kini saatnya kita menghaturkan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur akan kita wujudkan melalui persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasaman Jawi nomor 353 bait 1 dan 2. Sembah Bekti Wah Puji. Kang berkahi
bejo Injil datoning Allah ing undangken sumrambah asmane kamulyano dening sagung bangsa sagung kidung kamulyan kunjuk ning pangeran telepi sungsung katur tondo saos syukur wit panggreh nyonyoto dateng umat kang setya asmane kamulyano ganti terus ing priya. Ibu-ibu dan saudariku semua, saat ini mari kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Juga doa dan syafaat kita ungkapkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Kiranya firman-Mu yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan iman percaya kami dalam kami memilih Engkau, terlebih lagi dapat kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu yang ada di Pasamuan Cangkring ini. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Engkau. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang mana pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden dan para pemimpin bangsa kami yang duduk di pemerintahan dari pusat hingga pelosok pedesaan. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan dan penyertaan-Mu, dan kiranya Engkau berkati di dalam pekerjaannya, sehingga apa yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami seluruhnya hanya kami serahkan ke dalam tangan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat gereja dimanapun berada, terkhusus di GKJW Jemaat Cangkring. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta David Prastiawan sebagai gembala sidang kami. Tuhan berikan kesehatan, roh hikmat, sehingga pelayanannya berkenan kepadamu. Engkau berkati pula keluarga yang senantiasa mendukung pelayanannya. Kiranya penatua diaken yang membantu pelayanannya juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan di gereja kami yang bulan depan ibadah wanita dan keluarga dilakukan secara onsite. Kiranya Tuhan memberkati sebagai pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik. Kami berdoa buat keluarga demi keluarga, Engkau senantiasa memberkati setiap pekerjaan yang Engkau percayakan kepada keluarga kami masing-masing. Setiap pergumulan yang ada kiranya Tuhan sertai yang memampukan kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih sekolah, berikan roh kedewasaan, kesehatan, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kami juga berdoa buat warga kepunyaan-Mu yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan, kiranya Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau berkati. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kini kita akan menutup ibadah pada saat ini. Mari kita semua berdiri, kita menyanyikan pujian pemutusan untuk kita semua, yaitu Mars Wanita GKJW. Saatnya kita menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah kasih, keselamatan, damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai para wanita jemaat semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali, ibadah selesai. Dengan berakhirnya ibadah pada saat ini, maka berakhir pula ibadah online untuk jemaat kita GKJW Cangkring. Selamat mengawali ibadah wanita secara onsite. Tuhan Yesus memberkati.